Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back and welcome to my channel BJFX. Ya, udah hampir 1 bulan ya kita, maksudnya gua nggak upload dikarenakan pekerjaan atau kepentingan yang mendadak. Ya, dan hari ini gua akan upload lagi karena banyak dari kalian yang udah nunggu-nunggu nih. Bang, kapan up lagi? Kapan up lagi? Oke. Dan untuk sekarang materi kita hari ini langsung ya, gue nggak ke poin ataupun menjelaskan secara detail. Ini gue hanya menjelaskan secara sederhana yang mungkin bisa kalian pahami, dan mungkin ketika kalian mau request untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin next video akan gue bikin ya. Di sini kita hanya akan mereview point entry di Alchemist dan di Pergold. Namun di sini ada tambahan mengenai liquidity. Nah, untuk jenis-jenis liquidity udah banyak nih yang request. Mungkin dari kalian ada lagi yang mau request jenis-jenis liquidity itu apa aja gitu kan. Ya, di next video sih mungkin after ini ya, after this gue bakal jelasin mengenai jenis-jenis liquidity dan cara penggunaannya. Di sini gue hanya sekedar mereview karena gue emang ada apa sih namanya swing ya, history swing ini di sini, dan ada intraday kemarin after FOMC tapi udah di atas ini. Cuman intraday sih dapat 120 pips. Kalau ini ya lumayan lah, itu sendiri. Oke, ingat ketika kita mau entry trade atau memasuki suatu pair, kita mau trading nih, simpelnya kita harus tahu dulu kan strukturnya itu apa, bullish kah atau bearish. Dan kayak yang dicontoh ini kita lihat dengan jelas ya, bullish structure, dan ini enak banget, asli enak banget. Break retest, break retest, break retest, dan sampai akhirnya tembus ke ATH. Ini gue hanya akan mereview di sini. Kita mulai dari time frame H4. Kita review ya dari yang di sini. Emang gue nggak dapat, bukan nggak dapat sih, emang gue nggak trade itu udah dari kapan ya? Bukan nggak trade sih, gue cuman swing. Jadi buka market itu seminggu sekali memang. Kalau nggak nemu ya udah skip. Ini dimulai ketika di tanggal 6 Januari 2025. Nah, inilah pentingnya kita menganalisa menggunakan time frame yang lebih tinggi. Ya, sebagai contoh nih, nih. Sini terdapat rally base rally atau resistance become support lah. Jadi resistance become support yang belum tahu ialah resistance yang di break lalu meninggalkan area support di sini. Jadi time frame H4. Coba nih kita perkecil di time frame H1. Kita masih abu ya atau samar-samar untuk area pastinya di mana. Atau area yang setelah di refund itu kita ambil apa. Ya. Oke, ini pun masih samar-samar. Kita cek time frame terakhir sesuai yang udah gue saranin di video sebelumnya. Nah, di M15 pun terdapat resisten become support juga. Nih. Lain. Oke. Ya kan? Ini H4, di sini refine di M15. Kalau kita menggunakan back to H4 ya. Bang, liquidity mana yang diambil ya? Liquidity itu sebenarnya
suatu area yang harus diambil atau diteken. Tapi bagaimana caranya kita tahu Bang? Bagaimana caranya kita tahu liquidity yang valid itu seperti apa? Sebenarnya setiap liquidity itu valid. Maksudnya kayak ini nih, liquidity. Valid karena apa? Diteken. Ini valid karena apa? Diteken. Ini juga valid karena apa? Teken. Ya kan? Enggak Bang, maksudnya liquidity yang diambil sebelum area reversal atau pembalikan harga. Oke, gue jelasin lagi. Karena di beda time frame itu pasti beda structure ya. Kita lihat di H4, ini ada bullish dan di sini fase koreksi. Ketika kita melihat di M15, kita lihat, di sini sudah terdapat structure kecil, ya kan? Bullish, break, retest, break, retest, break, retest, break, retest, terus dibalas sell, break, retest, break, retest, break lagi. Nah, di sini tanggal 6 Januari hari Senin ada news apa ya, gue lupa. Ingat major trend. Pasti nggak asing dengan kata-kata major trend kan? Ialah trend di time frame besar atau time frame major. Simpelnya ya gini, kita ambil swing high ke swing, salah. Kita ambil aja dari swing low ke swing high. Standar. Nah, masuk area golden Fibo. Ya kasarnya gitulah. Kalau di dalam ICT ya kita cari area diskon atau harga termurah. Kita pakai PDRD boleh, kita pakai optimal trade entry boleh. Nah ini. Kembalinya tetap ke golden ratio Fibonacci. Dari 618 sampai ke 0,79. Gitu ya. Kita tentukan major trend di HTF atau major time frame ya paling kecil untuk major sih di H4 ya. Gitu. Selanjutnya udah kita pastiin nih. Area berada di area ketika bullish ya. Kalau bullish kita tunggu area di harga diskon. Kita tandain. Kita bisa tandain ini, bisa tandain ini. Atau yang mana. Nah selanjutnya kita menentukan time. Time itu berada di jam berapa atau season apa. Parsley theory. Udah ada ya. Di sini ada di 9 AM. Dan di sini berada di kuartal ketiga. 9 AM ini secara UTC-5 New York. UTC-5 New York. Yang bisa diartikan kalau ini ya, di sesi New York UTC-5 di time jam 9 ini biasanya fase distribusi boy. Dan sebelum itu biasanya di jam 8 sampai jam 9 itu fase manipulasi. Contoh ini. Dia ke atas itu manipulasi. Ya memang benar sih kalau mau entry sell kalian. Misal tergantung kalian mau ambil POI apa. Itu juga bisa. Karena kita langsung di sini ya di M30 kita bermain di low time frame atau medium time frame. Tapi secara HTF jangan lupa kita fase koreksi menuju tren sesungguhnya atau major trend. Duh, kok hilang? Oke, back to 4 hours. Mungkin udah jelas ya kalian area mana yang bakal diambil oleh harga. Cara nentuin areanya seperti apa? Nih, saran dari gua. Pantengin di time frame 4 jam.
Terus Bang, penjelasan mengenai liquidity. Nah, liquidity itu kalian pernah dengar kan? Liquidity ialah menggerak market atau bensin dari market. Kalau di ICT, eh apa sih ya? Lupa pula ah. Harga bergerak dari liquidity ke liquidity. Nah, terus ada nih yang nanti nanya, Bang, bedanya inducement sama liquidity apa nih? Sama aja anjay. Inducement itu ialah bujukan atau apa sih kalau nyebutnya secara Indo ya. Ya intinya likuiditas. Harga yang harus diambil sebelum kembali melanjutkan penerusan tren. Jadi seperti itu. Ini di sini ada liquidity. Areanya apa? Tuh, ada support boy. Ada OCL, OC, open close. Sini jangan lupa RBS ya. Nah, tempo hari gua ada nge-share di TikTok. Nah, di sini gua ambil. Bang, alasan ambil situ apa ya? Ini resisten become support. Oke. Jam berapa? Jam 9 AM startnya boy. Kita back to nih jam 15 sama. Jadi ketika area ini terdapat di H4, gua pasti nge-refund dong. Jadi gua ingin dapet entry itu seakurat mungkin untuk area dan untuk SL-nya bisa meminimalisir kerugian atau drawdown. Gua entry di sini SL kayak biasa 15 20 pip. Oh, 10 pips pun masih aman boy. Drawdown SL. Liquidity-nya yang mana Bang? Yang ini. Oh, 9 AM sampai 10 AM. Ingat, ini ada di kuartal ketiga. Oke. Ada boy, kuartal ketiga. Terus Bang lagi Bang, ini. Ya sejauh-jauh ya. Sini ada last liquidity. Sini ada OC. Nih, kena nggak nih? Oh, kena tuh. OC apa Bang? Open close. Ah, Bang, kenapa nggak ambil ini? Kenapa nggak ambil ini? Oke, gue jelasin. Ingat, di sini, sorry, di video sebelumnya, gue pernah bilang nih, kalau eh menandai area itu biasanya ada di deket candle impulsif. Contohnya ya ini salah satu candle impulsif nih. Nih, ini salah satu candle impulsif, ya kan? Kenapa nggak di sini Bang entry-nya? Kenapa nggak di sini ya? Kalaupun ada entry di sini, area ini, CL yang ini nih, ini ya udah bener ada reaksi dari harga. Ya, kurang lebih udah 130 pips boy, udah lumayan. Coba kalau kita melihat secara time frame, sorry HTF, high time frame, ada apa sih? Sih, oke, dia 4 kita nggak melihat ya. Coba kita cek di daily. Nah, daily resisten boy. Seenggak-enggaknya dia pasti mengalami koreksi karena apa? Dia eh react atau ngehit daily key level. Resisten itu termasuk key level ya, super resisten itu key level. Dia nge-react, jadi terdapatlah namanya fase koreksi atau fase eh ya koreksi lah karena kita lihat sendiri kan tren kita bullish.
Dan di sini jangan dilupakan, di sini ada liquidity juga. Apa namanya? Buy side. Ya boleh, bebas terserah apa buy side atau apa. Kenapa nggak ambil di atas? Yang di atas juga sama. Ini kita baru mengambil secara time frame H4. Coba kita cek di H1 ada apa. Up. H up on. Kena nggak? Up. Tuh, kena boy. Ini resisten H1 boy. Masih dibilang strong resistance. Lihat. Kalaupun kalian entry di sini, range-nya udah berapa nih? Anjir, mana sih? 21 pips to SL. Masih worth it sih. Itu bagi kalian yang mau counter trend ya. Nantilah gue jelasin, videonya nggak cukup cuy. Oke, kita lanjut. Di sini. Sini liquidity-nya. Oh. Bang, terus yang diambil area apa? Di 1 jam nggak temu, turun boy ke time frame yang lebih rendah. Nah, ini M30 kita dapat apa tuh? OCL. Jadi simpelnya gini. Ketika kalian menemukan liquidity, apalagi liquidity tersebut berada di high time frame, carilah position area yang tepat untuk kalian tandain. Atau area yang kemungkinan bakal menjadi high probability entry kalian. Dan seandainya kalau ditembus, jangan langsung berpikiran gini, oh ini ada area entry di sini. Oh ini ada area entry di sini. Jangan boy. Kalian udah kena satu entry itu SL, udah stop. Evaluasi. Lanjut besok kan bisa. Itu ya. Pahamlah kalian. Dan di sini lagi ada, kita masuk ke time frame yang lebih rendah ya. Nah, 3.30 EM. Ini London kill zone. London kill zone di sini Asia low, ASL. Bottom left. Nah, gua zoom 3.30 pagi itu London kill zone. Jadi London kill zone itu kalau UTC -5 range-nya dari jam 3 mana ya? 3 ke jam 4. Ini bisa disebut London smart money reversal. Areanya mana, Bang? Areanya ini. Drawdown-nya berapa sih? 94 pips, 95 lah. Worth it lah masih kalau kalian pasang itu sekitar 9,4 pips, 9,5 pips ya. Kalau kalian pasang SL 15 pips masih worth it, masih aman. Jadi kalian nggak deg-degan itu. Kalau kalian nggak percaya itu ASEAN low, gue kasih tunjuk di indikator daily timing. Tuh, ini ASEAN High, ASH, dan ini ASL. Nah, ini yang warna orange itu indikasi mengenai London Open, London Kill Zone, dan di sini New York. Ya, ini Asia. Ingat, sesi Asia itu bisa dijadikan sebagai patokan liquidity. ASEAN liquidity. Jika kalian menemukan liquidity-nya, cari area terdekat. Ya, cari area terdekat itu bukannya kayak gini atau terdekat gini atau di sini atau di sini atau di sini, enggak. Maksudnya dari range harga
Ini kan 2738, range harga terdekatnya di mana POI-nya? Ah, ini kita ketemu di 2735,8. Jadi seperti itu, boy. Kita lanjut lagi. Nah, ada trade yang udah gua ambil kemarin itu intraday. Oh, gua kan nggak mantengin news ya, karena kemarin memang gua belum ini posisi di tanggal 29. Nah, gua lagi demam, boy. Ih, bang bisa demam, bisa lah, gua manusia, boy, bukan nabi. Tuh, sini area rally base rally. Ya bisa juga resisten become support. Dan di sini ini ada kakek Powell yang lagi nyepik, boy. Tahu kan nyepik? Ya ngoceh-ngoceh lah, kurang lebih kayak gitu. Dia lagi berbicara mengenai keputusan The Fed. Dan akhirnya gimana? Ya suku bunga ditahan di kisaran 4,5 BPS. Sini ya. Ini dalam sehari itu range-nya dapat 458 pips dalam sehari. Jadi ini gue kasih tahu sesuatu bagi kalian yang mau swing tapi nggak mau lama-lama untuk pengambilan harinya atau mempercepat hari. Itu yang pertama ada CPI, yang kedua FOMC. Ingat, catat ya. Kalau kalian mau swing itu ada CPI dan FOMC. Minimal 300-400 pips dapat, boy, sehari. Serius. Nggak usah, ibaratnya tuh nggak usah terlalu buru-buru atau gegabah ya. Cukup kalian tunggu beritanya keluar seperti apa. Apakah nanti keluar itu bad atau good gitu kan. Jadi kalian nggak usah gambling entry sebelum news itu keluar atau news itu rilis. Apalagi speak Powell itu ya tungguin aja udah gitu kan. Nah, gua ada entry di sini. Cara H1 ini kelihatan ya. Gua ada buy di sini. Kenapa gua PD buy di atas lah? Bisa dibilang ini buy di atas gitu. Ya karena dari data sebelumnya itu gua dapet kalau di hasil keputusan The Fed itu menahan suku bunga yang dalam artian bad untuk USD. Oh. Oke, kita lanjut ya. Dia satu ini tadi kita tahu resisten become support. Ini gua hobi banget kalau mengenai resisten become support. Karena gue memang belum ketemu untuk yang di down apa namanya bearish trend ya. Gue masih di bullish trend. Udah banyak nih yang bilang, "Bang, kapan tentang counter trend? Bang, kapan tentang bearish trend?" gitu. Karena gue hobi ngebuy sih ketimbang nge-sell. Enggak. Ada sih, ada kalanya gue nge-sell, cuman nggak melulu, nggak selalu itu. Nah, di sini ada resisten become support dan di sini terdapat smart money reversal. Oke, dari M15 gue turun, M5 gue cek ada apa di M5. Di M5 kelihatan nggak begitu pasti ya. Ini ada OB, memang ada OB, tapi di M3 nih, ini bisa dibilang breaker ya, boy. Ya, tau nggak, ini adalah resisten become support juga, tapi secara low time frame. Kenapa gue berani ambil ya? Di sini ada FVG, ada breaker, dan di sini ada change of character atau structure shift. Nah, RBS. Oke. Gue ambil SL-nya cuman 10 pips. Gue tentuin. Tuh. Si aman, boy.
Gua TP di mana? Gua TP parsial bertahap. Di sini satu, di sini ada nggak ya, lupa gua. Yang jelas gua ada TP terakhir ATH lewat sih, ATH lewat. Nah di sini kayaknya, nggak salah. Sini gua TP. Ntar gua share, bukan gua save sih, gua tampilin. Nah, itu kalau kalian mau main di low time frame. Tapi saran dari gua mending kalian main di medium time frame M15 paling kecil. M5 boleh sih. Sebenarnya sesuai dengan tipikal trading kalian seperti apa gitu. Cari eh, teknik atau metode yang sesuai dengan hati kalian atau sesuai dengan mood kalian. Intinya carilah karakteristik itu sendiri gitu. Ya mungkin sekian ya. Ini udah berapa menit? Oh, udah 26 menit, boy. Kelamaan. Gue takutnya kalian ngantuk dengerin gue ngoceh. Ya, penjelasan mengenai alkemis ada di video-video sebelumnya ya. Nah, jika kalian suka, kalian boleh like, comment, subs, and jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya ya, agar dapat notifikasi dari video-video gua selanjutnya. Terima kasih sudah mau menonton ocehan nggak jelas dari gua. Semoga sehat selalu. See you.